Tahukah kamu, polusi udara di Indonesia berada pada peringkat nomor 8 paling mematikan di dunia? Hal ini karena negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat transportasi tinggi, dan salah satu bahan yang terkandung dalam polusi udara adalah gas karbon monoksida. Ditambah, saat ini permasalahan global yang tengah dihadapi adalah pandemi COVID-19. Surabaya tercatat sebagai kota dengan Meski per bulan Juli jumlah kematian polusi udara di wilayah Jakarta bisa menjadi salah satu pemicu. Dari sekian banyak permasalahan yang ada, saya Fitri Nurdayati selaku ketua. Saya Agustinus Anggabuana sebagai perancang drone. Saya Fatul Solikan sebagai perancang absorben. Di bawah bimbingan Bapak Denny Darmawan, kami dengan bangga mempersembahkan Air Purifier Drone, inovasi drone penyaring karbon monoksida untuk mengurangi polusi udara. Berikut akan kami tampilkan video alat kami. Permukaan absorben yang bermuatan negatif. Ketika ada molekul karbon monoksida dari udara, akan terikat oleh permukaan yang bermuatan negatif tersebut pada atom C pada molekul karbon monoksida. Pengubahan gas karbon monoksida menjadi gas karbon dioksida oleh senyawa besi 3 oksida dalam absorben. Ketika ada sinar matahari dengan panjang gelombang 560 nanometer, absorben melepaskan elektron. Elektron yang terlepas akan berikatan dengan oksigen di udara dan membentuk O2-. Lepasnya elektron akan membuat permukaan absorben bermuatan positif dan berikatan dengan H2O atau air di udara membentuk radikal OH. Radikal OH dan O2- yang terbentuk akan mengubah molekul organik di udara seperti gas karbon monoksida menjadi air atau H2O dan gas karbon dioksida atau CO2. Langkah pembuatan absorben dari fly ash. Langkah yang pertama, menumbuk dan menyaring fly ash agar didapat ukuran yang homogen. Penumbukan dilakukan dengan cara manual, yaitu digerus dengan menggunakan mortar. Selanjutnya, dilakukan penyaringan menggunakan pompa vakum agar didapat ukuran yang homogen berukuran 300 mesh, ukuran yang paling efisien untuk menyerap karbon monoksida. Langkah kedua, pencucian fly ash. Tujuan dari pencucian ini adalah menghilangkan zat-zat pengotor yang bisa larut dalam aqueous atau air. Langkah yang ketiga, proses penyaringan. Proses penyaringan ini untuk menghilangkan kandungan aqueous yang terdapat dalam absorben sebelum dilakukan proses reflux. Proses reflux.
Proses reflux merupakan aktivasi secara kimia dalam mengaktifkan adsorben dengan asam-asam kuat seperti asam sulfat untuk membersihkan permukaan pori-pori adsorben dari zat-zat pengotor yang tidak bisa larut dalam Aquades. Sebagai contoh adalah magnesium, sehingga adsorben dapat menyerap karbon monoksida secara efektif dan efisien. Langkah yang kelima, pencucian dan penyaringan. Pencucian dilakukan kembali setelah proses reflux. Pencucian dilakukan dengan menambahkan Aquades hingga pH dari adsorben menjadi netral atau pH sekitar 7. Tujuan dari penyaringan dengan Buchner ini untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat pada adsorben secara fisis atau proses fisika. Langkah berikutnya, kalsinasi merupakan suatu proses untuk menghilangkan kandungan air dari adsorben secara kimiawi atau pengikatan molekul air dalam adsorben agar adsorben terbebas dari air dan efisien dalam menyerap gas karbon monoksida. Kompaksi. Proses kompaksi atau pemandatan bertujuan agar adsorben dapat bersifat lebih padat dan sesuai dengan bentuk didron, sehingga ketika dipasang didron, adsorben tidak ikut terbang akibat adanya aliran udara dari kipas.